Halo teman-teman semua, saya Asil. Saya di sini akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi yang akan saya jelaskan di sini yaitu definisi tentang globalisasi itu sendiri, kemudian globalisasi dan perubahan sosial, kemudian globalisasi dengan dampak-dampaknya, kemudian globalisasi dengan kapitalisme, perubahan struktur ekonomi global, dan perubahan arus ekonomi global. Selain itu, saya juga akan membahas tentang kemiskinan secara sosiologis dan solusi untuk menghadapinya. Baik, langsung aja. Yang pertama tentang definisi ya. Definisi secara singkatnya itu begini. Namanya juga globalisasi. Ada global dan isasi. Itu biasanya digunakan ketika kata itu adalah sebuah proses gitu. Jadi ada proses yang mengglobal. Jadi konsep tentang proses perubahan atau penyebaran sesuatu yang bersifat internasional hingga global gitu. Nah, tanda-tandanya suatu proses itu termasuk ke dalam globalisasi ketika batas-batas wilayah atau negara itu mulai seperti hilang gitu. Globalisasi itu sendiri didorong oleh faktor utamanya dari teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, proses globalisasi itu akan menjadi semakin meningkat gitu. Pada masa-masa sebelum adanya teknologi internet atau telepon, dulu penyebaran budaya itu berjalan sangat lambat gitu. Bergantung kepada orang-orang yang berpindah tempat. Tanpa ada orang berpindah tempat, nggak ada proses penyebaran sesuatu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial ini adalah perubahan yang terjadi di masyarakat karena adanya perubahan baik itu nilai, norma, budaya, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kenapa bisa terjadi perubahan sosial gitu? Perubahan sosial juga dapat terjadi karena adanya globalisasi itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena namanya globalisasi kan proses yang mengglobal, yang menyebarkan sesuatu, tidak terkecuali penyebaran dalam bidang budaya. Karena adanya globalisasi, perubahan sosial dapat terjadi secara menyeluruh, bukan cuma pada suatu tempat, tapi bisa pada banyak tempat gitu, karena proses yang mengglobal itu. Terutama pada masa sekarang ini, globalisasi dibantu oleh media, baik itu media massa seperti TV, terus mungkin pada masa juga radio dan surat kabar segala macamnya. Sekarang ini menjadi lebih cepat lagi karena adanya media sosial. Media sosial kan bisa masuk ke berbagai lapisan masyarakat gitu. Jadi penyebaran budaya melalui media sosial dapat terjadi dengan cepat dan juga dapat mendorong terjadinya proses globalisasi yang juga nantinya akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial di dalam suatu masyarakat. Nah, salah satu contoh dari perubahan sosial yang terjadi karena globalisasi, kita ambil contoh yaitu permainan tradisional menjadi game online itu. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai perubahan sosial? Karena ini mengubah cara kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu, terutama pada kalangan anak-anak dan remaja. Dulu anak-anak bermain permainan tradisional yang kebanyakan melibatkan aktivitas kegiatan fisik di luar. Nah, tetapi sekarang lebih banyak anak-anak yang bermain melalui layar dan koneksi internet gitu. Oke, baik, dampak dari globalisasi bidang sosial budaya, yang pertama ada dampak positifnya dulu. Dampak positifnya itu menuntun masyarakat menjadi masyarakat yang lebih modern, karena kita nggak mau kalah lah dari masyarakat-masyarakat atau budaya-budaya lain. Kemudian yang kedua adalah memahami keberagaman yang terdapat di dalam masyarakat-masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah karena tadi udah memahami, berarti yang ketiga ini adalah meningkatkan rasa toleransi
antar masyarakat gitu, karena adanya rasa ketergantungan baik itu dalam bidang pendidikan atau pekerjaan atau bidang-bidang yang lainnya. Nah, kemudian dampak negatifnya itu yang pertama adalah banyaknya penyimpangan-penyimpangan karena gagal memahami dari suatu modernitas yang dipengaruhi oleh media-media massa ataupun media sosial gitu. Kemudian yang kedua adalah tergerusnya budaya-budaya lokal oleh budaya-budaya asing atau budaya-budaya yang populer di masyarakat global. Yang ketiga masih berkaitan juga, yaitu masyarakat lokalnya sendiri menganggap budaya-budaya lokal sudah tidak relevan lagi. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian dampak positif dan negatif dari bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positifnya itu adalah meningkatnya inovasi dan kreativitas dari masyarakat karena adanya persaingan dari perekonomian global. Kemudian yang kedua adalah mudahnya mendapatkan barang impor dengan harga terjangkau. Terus yang ketiga, meningkatnya lapangan pekerjaan karena banyaknya investasi yang masuk. Yang terakhir adalah terbukanya kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Kemudian dari dampak negatifnya sendiri, dampak negatif yang pertama adalah pasar nasional akan dikuasai oleh barang-barang asing. Yang kedua, karena barang-barang asing banyak yang masuk, usaha-usaha lokal akan menjadi tersisihkan atau bahkan mati karena banyaknya produk-produk asing itu. Yang ketiga adalah memicu konsumerisme di dalam masyarakat yang nanti masyarakat menjadi tidak hemat dan terlalu sering berbelanja. Lalu yang keempat adalah yang paling sering ditakuti adalah masuknya tenaga kerja asing yang akan menggeser tenaga-tenaga kerja lokal yang ada di masyarakat itu sendiri gitu. Nah, berbicara tentang ekonomi, kita juga akan sekarang masuk ke bagian tentang globalisasi dan kapitalisme. Sebelumnya, kapitalisme itu apa sih? Kapitalisme itu adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikuasai oleh kepemilikan swasta untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kapitalisme ini bisa dibilang punya sejarah tersendiri gitu ya, yaitu ketika setelah Perang Dunia Pertama ada teori dari Keynes gitu. Jadi Keynes tuh mencetuskan teori di mana menjadi solusi permasalahan perekonomian global pada saat itu, yaitu menciptakan perekonomian yang lebih terpusat gitu, yaitu perencanaan keuangan atau segala macam dikendalikan oleh pemerintah. Nah, kemudian nggak lama setelah itu, sekitar beberapa tahun kemudian muncul teori dari von Hayek yang justru menentang dari teori Keynes itu. Dia bilang kalau perekonomian sebaiknya dilepaskan kepada kepemilikan swasta. Nah, pada saat itu awal-awalnya yang dikatakan berhasil adalah teori dari Keynes. Setelah puluhan tahun berlalu atau sekitar 30 tahun berlalu, ada masalah dari penggunaan sistem ekonomi yang berasal dari teori Keynes ini. Kemudian ada lagi yang coba mengangkat teori dari von Hayek yang mencoba untuk membiarkan pasar bergerak dengan sendirinya. Nah, setelah dicoba ternyata berhasil. Dari sejak itu perekonomian global mengarah kepada pasar yang lebih bebas atau yang lebih terbuka. Kemudian setelah tadi tentang kapitalisme, saya juga akan menjelaskan tentang globalisasi dan struktur ekonomi global. Nah, karena sistem ekonomi global strukturnya itu bisa dikatakan bebas, akan terbentuk ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain ataupun sebaliknya. Ada negara yang menyuplai bahan pokok ke negara lain dan ada sebaliknya, negara itu dapat menyuplai barang-barang kebutuhan yang bisa dikatakan bukan barang primer ke negara yang tadi menyuplai barang-barang primer itu. Oke, kemudian masih berkaitan tentang perekonomian global. Selanjutnya adalah tentang arus ekonomi global, yaitu
utamanya terkait produksi dan konsumsi dalam perekonomian global. Nah, setelah keberhasilan dari penerapan pasar bebas tersebut, ternyata tidak berjalan semulus itu hingga sekarang, karena pada prosesnya terdapat beberapa masalah. Kemudian ada solusi yang dimainkannya adalah menciptakan produksi dan konsumsi yang sebesar-besarnya, yang sifatnya lebih ke sekali pakai dan atau barang yang daya tahannya tidak terlalu lama, sehingga masyarakat harus terus membeli dan membeli barang itu lagi. Nah, itu kan dari segi produksi dan konsumsi sangat ditingkatkan secara drastis gitu, karena produksinya terus ditingkatkan dan konsumsinya juga ditingkatkan. Kemudian kita lanjut dengan globalisasi dan kaitannya dengan kemiskinan. Kenapa bisa ada kaitannya? Karena seperti yang tadi dijelaskan, karena adanya struktur negara di dunia ini dalam perekonomian global akan memunculkan berbagai jenis negara, baik itu yang negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Nah, karena persaingan global juga di dalam suatu negara akan sangat ketat gitu, persaingan dalam berusaha, dalam mencari pekerjaan dan segala macamnya, karena pasar bebas ini, karena pengaruh dari globalisasi ini. Sistem perekonomian global yang dipakai sekarang sangat berselaras dengan proses globalisasi. Lalu setelah itu, kemiskinan itu apa sebenarnya? Kemiskinan itu dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak mencapai pendapatan rata-rata dalam suatu masyarakat. Lalu bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini? Kemiskinan ini adalah permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan karena berkaitan juga dengan masalah struktural. Karena itu dalam suatu masyarakat, pemerintahnya selalu mempunyai salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan atau yang sejenisnya, baik itu kebijakan yang bersifat top down atau bottom up, akan bergantung pada penyelenggaraan dan masyarakatnya itu sendiri, apakah cocok atau tidak diterapkan kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah itu. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan globalisasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dadah.